teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Oke, mari kita tutup mata, lipat tangan untuk menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Shalom pasukan Tuhan yang terdahsyat. Halo coach dan teman-teman, apa kabar? Saya percaya semua dalam penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan. Izinkan hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan yang berjudul yang namanya tenang. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, sama-sama kita satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat setiap kesempatan yang Engkau berikan Tuhan, bicara buat pasukanmu, anak-anakmu di sini, dan juga coach yang ada Tuhan. Kami berdoa biar pesanmu hari ini sampai kepada semua teman-teman semua dan semua coach yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pesanmu ini Tuhan, benihmu ini ada dalam hidup setiap kami dan bertumbuh dan terus berbuah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Hari ini izinkan saya sekali lagi untuk menyampaikan pesan Tuhan yang bertema tenang. Seberapa banyak di hidup kita ya, apalagi teman-teman semua, dan saya panggil teman-teman ya di sini karena kita semua ini masih sepantaran sebetulnya teman-teman, tidak yang lebih jauh dari umur dari saya juga. Jadi hari ini bicara tentang yang namanya tenang. Waktu dulu saya waktu sekolah tuh juga ngalami sama teman-teman, devotion bersama. Dan saya juga dapat benih-benih yang luar biasa dalam hidup saya dan juga praktekkan beberapa pesan Tuhan, beberapa benih-benih yang sudah saya tanamkan di hidup saya. Dan itu sangat berbuah, maka dari itu penting sekali buat kita itu bisa mendengarkan devotion bersama, satukan hati dan mendengarkan setiap pesan Tuhan. Nah, di sini bertema dengan tenang. Dalam KBBI sendiri, tenang itu memiliki arti tidak gelisah, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tentram. Itu bicara tentang apa teman-teman? Bicara tentang perasaan yang tenang dalam hati dan keadaan kita semua. Dari dalam KBBI sendiri, bicara namanya tenang itu bicara tentang keadaan hati dan setiap apapun perilaku kita itu tidak kemurungsung bahasa Jawanya teman-teman. Nah, dalam hidup kita pasti mengalami yang namanya masalah, apalagi kita ini masih, teman-teman ini masih ujian, masih mengalami yang namanya tes untuk penilaian apapun. Pastikan memiliki respon terkadang itu bahasanya panik atau takut atau grogi. Itu adalah muncul di mana kita belum memiliki yang namanya damai sejahtera. Dan bisa disimpulkan bahwa kita ini kan khawatir dan takut ya teman-teman. Itu membuat kehilangan damai sejahtera. Kita menjadi apa teman-teman? Menjadi tidak tenang. Saya waktu lalu pernah melihat ya ada sebuah gambar itu, di situ ada seperti air terjun ya gitu teman-teman. Ada air terjun. Di dalam air terjun tersebut setelah saya zoom ada burung pipit di dalamnya. Dan burung pipit tersebut tidak panik benar-benar, tapi dia tetap tenang walaupun di situ musimnya masih hujan dan ada air terjun. Nah, saya belajar apa? Itulah yang namanya damai sejahtera. Walaupun di luar sana itu terlihat seakan itu deras sekali, terlihat bahwa menakutkan, tetapi burung itu tetap diam dan tenang. Kita belajar dari situ bahwa damai sejahtera itu tidak kemurungsung atau tidak panik atau tidak cemas, tapi punya sikap yang tenang. Damai itu bukan saja di dalam kita serasa nyaman ya, tapi saat kita mengalami yang namanya hati tenang, ya kan, damai itu tidak bisa dibeli dan tidak bisa kita itu seakan tiba-tiba memunculkan damai, tapi biarlah damai itu benar-benar tinggal dalam hidup setiap kita. Sekali lagi, damai itu berbeda dengan nyaman. Karena apa? Damai itu muncul bukan karena rasa nyaman, tapi damai itu muncul karena rasa aman. Kenapa saya bisa bilang muncul karena rasa aman? Karena mengetahui bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Jadi buat setiap kita kalau merasa nyaman, berarti kita kan lari kepada hal yang membuat kita tuh merasa, aku tuh harus hidup dalam zona nyaman. Tapi saat kita mengalami tidak enak pun, kita tetap merasa aman dan muncul damai sejahtera. Itulah yang namanya tenang. Mari kita buka bersama-sama ya. Hari ini saya juga sedikit agak banyak untuk mengeluarkan ayat-ayat Alkitab, maka dari itu siapkan buat Alkitab teman-teman semua, bisa lewat HP atau lewat Alkitab.
Mari kita buka di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Itu judul perikopnya, angin ribut diredakan. Saya bacakan ya teman-teman. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain yang menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata, seorang dengan yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Di ayat ini, di perikop angin ribut diredakan, kita bisa belajar bahwa kuasa Tuhan itu bisa meredakan yang namanya gelombang laut. Kita baca sekali lagi di ayat 35 dan 37 ya. Sama-sama kita kupas ya teman-teman di sini tentang ayat perikop ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dan dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Singkat cerita, di cerita tersebut ya teman-teman, itu saat petang Tuhan berada bersama dengan murid-muridnya di Danau Galilea itu sedang menaiki perahu teman-teman. Nah, pada saat menaiki perahu tiba-tiba ada taufan datang. Dan setelah saya lihat ya dan perhatikan secara geografis ya teman-teman, Danau Galilea itu dikelilingi oleh gunung. Jadi ada gunung sehingga membentuk seperti mangkok ya. Sebetulnya di situ itu untuk angin masuk itu sangat sulit. Jadi angin pasti akan menghambat dan tidak akan masuk di dalam danau tersebut. Karena apa? Dilindungi oleh berbagai gunung-gunung. Tetapi saat angin tersebut masuk di dalam danau tersebut yang dikelilingi oleh gunung-gunung, itu untuk keluar anginnya itu sangat susah sekali teman-teman. Jadi pada saat angin sudah masuk dalam danau, itu badannya memang besar sekali. Itu secara geografis ya teman-teman. Jadi untuk angin masuk dalam danau tersebut akan berputar di situ terus dan sulit untuk keluar. Makanya saya bisa membayangkan itu benar-benar badai yang sangat besar ya. Jadi mungkin dalam hidup kita, dalam perahu yang kita bersama dengan Tuhan itu tidak membuat lepas dari sebuah masalah, ya kan, dari sebuah ujian. Sama seperti di ayat tersebut bahwa murid-muridnya bersama dengan Tuhan aja bisa mengalami taufan atau mengalami sesuatu yang menimbulkan seakan tidak ada damai sejahtera. Nah dari situ teman-teman kita bisa belajar bahwa saat kita bersama dengan Tuhan itu tidak luput dari yang namanya sebuah didikan, sebuah ujian yang membuat kita ini harus benar-benar melihat bahwa semua itu memang untuk dan datang dari kuasa Tuhan sendiri. Di dalam Tuhan tidak membuat kita tuh lepas dari sebuah yang namanya masalah. Tapi percaya endingnya itu kan akan luar biasa ya teman-teman. Lanjut di ayat 38. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sampai di sini dulu teman-teman. Bisa diperhatikan bahwa Tuhan itu saat itu sedang tidur, ya kan, sedang tidur di kapal. Padahal itu ribut loh teman-teman. Di situ kan anginnya itu sangat ribut ya. Dan kalau di sini bicara ribut, pasti kan ribut banget itu anginnya. Jadi membuat kapalnya itu goncang sana, goncang sini. Saya percaya bahwa Tuhan itu memiliki damai sejahtera. Karena apa? Ya buktinya bahwa Tuhan tetap tidur dalam badai yang ada. Luar biasa ya saudara buat kita, luar biasa teman-teman buat kita bisa ngerti bahwa Tuhan itu memiliki damai sejahtera. Muridnya itu memang terlihat sangat handal ya buat saat mereka bisa bernelayan, mereka bisa mengendari kapal. Tapi memang benar-benar seakan itu badainya itu sangat besar sehingga kapal itu bisa goncang sana, goncang sini teman-teman. Kita bisa belajar bahwa respon dari murid-muridnya itu muncul kepanikan ya, jadi seakan panik. Terus mereka langsung lari kepada Tuhan Yesus teman-teman.
Nah, seakan dalam hidup kita, realitanya seakan kita nih kalau panik, kita takut, kita khawatir, itu mengeluarkan kata-kata yang mengintimidasi, seakan menyalahkan orang lain. Ya kan? Nah, itu sifat manusia ya, tapi kita ini harus terus menuju kepada karakter Kristus. Jadi kita harus bisa tenang, kita bisa ngerti di mana kita tuh harus lari. Jangan panik, jangan seakan menyalahkan sana, menyalahkan sini. Kita cukup tenang, datang di hadapan Tuhan, tidak menyalahkan. Kita bisa belajar di sini kan memang mereka ini kehilangan yang namanya damai sejahtera. Seberapa banyak kita ini sering kehilangan damai sejahtera. Mungkin kita itu ya sekali lagi takut dalam ujian, dalam sekolah ya ujian, saat penilaian mungkin takut tidak bisa tidur karena banyak sekali pikiran-pikiran yang menakutkan, mungkin tiba-tiba teman-teman grogi atau tiba-tiba teman-teman tidak bisa mengerjakan, sehingga itu membuat panik ya. Tapi saya ingin berkata demi kasih Tuhan, sama-sama kita memiliki damai sejahtera. Lanjut di ayat 39 ya teman-teman. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Bagian ini nih, ini sangat luar biasa teman-teman. Bagian ini Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan adalah Jehovah Shalom. Ayo, Jehovah Shalom itu apa teman-teman? Tebak ya, 1, 2, 3. Jehovah Shalom adalah Tuhan yang membawa damai teman-teman di sini. Jadi Tuhan bisa membawa setiap kita tuh damai. Jadi saat teman-teman takut, lari ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Jangan lupa ya teman-teman, apalagi teman-teman masih sekolah, masih banyak ulangan, masih banyak tugas. Cukup tenang, datang kepada Tuhan, pasti akan mendapatkan damai dari Tuhan. Ya kan? Jehovah Shalom adalah I am the God of peace. Jadi Tuhan adalah pembawa damai. Jadi mesti kita harus ingat bahwa Tuhan juga Jehovah Shalom. Kenapa Tuhan mengizinkan badai ombak itu terjadi ya? Kita bisa berpikir ya, kenapa waktu itu Tuhan tetap membiarkan teman-teman murid-muridnya itu panik sehingga mereka lari kepada Tuhan. Nih ada something statement yang bagus dan luar biasa, saya juga dapat dengan luar biasa. Tuhan tidak mengubah situasi angin ribut sampai murid-muridnya itu mendatangi Tuhan Yesus. Ya kan teman-teman, kalau baca di ayat 39, nah kita bisa belajar apa? Tuhan tidak mengubah situasi terlebih dahulu sebelum kita mengubah fokus kita terlebih dahulu. Sometimes Tuhan memberikan kita sebuah masalah, ujian, didikan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan untuk apa ya? Kita untuk bisa mengubah fokus kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak melampaui buat kita tuh di skip untuk didikan, di skip untuk ujian, apalagi buat teman-teman di sini ya masih ujian juga. Jadi sangat luar biasa bahwa memang terlihat bahwa hanya kuasa Tuhan yang bisa mengubah setiap hal yang kita pikir itu sangat besar ya, sangat sulit teman-teman. Lanjut di ayat 40 dan 41. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sebab menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ingat, Tuhan itu berada di dalam perahu tersebut teman-teman. Jadi kita ngerti saat kita mengalami badai, ya ini kan bicara badai di perahu, tapi kita badai kehidupan. Sekali lagi ingat bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita kalau kita mengundang Tuhan dalam perahu hidup kita teman-teman. Melewati sebuah ujian, melewati sebuah masalah, melewati sebuah bisa dibilang kayak penilaian yang membuat kita tuh takut dan khawatir ya, itu sangat hal yang wajar. Untuk apa ya? Untuk kita ini belajar. Jadi hidup itu jangan flat saja. Ada seorang hamba Tuhan bilang kalau secara rute ya itu lurus terus itu lebih lama, tapi saat kita mengalami terjalan naik turun itu akan lebih cepat sampai teman-teman, ya kan? Nah, kita bisa belajar di sini dari cerita tentang angin ribut, ya kan? Angin ribut diredakan ini kita bisa ngerti, oh memang benar kuasa Tuhan itu yang bekerja. Cukup apa respon sikap kita itu tenang, kita lari kepada Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan. Ya kan, maka Tuhan akan menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Nanti saya juga akan sharing sedikit ya teman-teman kepada teman-teman bahwa memang benar kuasa Tuhan itu luar biasa. Nah, sebelum saya masuk dalam sharing, mungkin di sini teman-teman ada yang mempertanyakan, Kak, fit atau bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera ketika kita mengalami badai dalam hidup kita? Di sini saya ada 3 poin. Mungkin teman-teman bisa catat ya, biar kita ini bisa ngerti bagaimana lewat based on the Bible atau basic dari Alkitab. Yang pertama adalah memilih untuk menerima. Saya bacakan saja di Filipi 4 ayat 11 sampai 13, firman Tuhan berkata,
ini Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Ketika Rasul Paulus, ini kan cerita di Filipi ya, ketika Rasul Paulus itu ditangkap di Roma dan ingin dieksekusi mati oleh Nero, Rasul Paulus menulis di kitab Filipi yang sangat membangun. Nah, kita bisa belajar dalam kitab Filipi. Tadi terlihat ya di ayat yang terakhir ada power yang luar biasa bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Rahasia damai itu begini teman-teman. Menerima ujian dan tidak mempertanyakan, kenapa Tuhan memberikan gini, kenapa seakan memberontak. Bukan seperti itu, tapi kita bisa menerima. Dan di surat Paulus juga berkata bahwa kemampuan didikan setiap permasalahan itu tidak melebihi kemampuan yang Tuhan berikan. Itu sangat benar dan Paulus juga mengalaminya. Jadi yang pertama, bagaimana kita ini bisa memiliki damai sejahtera saat kita mengalami badai. Yang pertama adalah memilih untuk menerima. Kita yang belajar yang kedua, poin kedua adalah memilih untuk percaya. Percaya seperti apa? Mari kita sama-sama buka di Mazmur 103 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Orang yang damai sejahtera akan tidur dalam sebuah badai permasalahan. Seperti Tuhan tadi ya teman-teman. Jadi karena apa? Karena ngerti bahwa di hidupnya itu ada Tuhan, jadi damai. Dan yang kita lakukan hanya untuk berusaha, tidak menyalahkan siapapun, kita menerima. Dan proses kedua adalah kita harus percaya. Ya kan? Di sini dituliskan bahwa Tuhan yang menegakkan tahta di surga, kerajaan dan berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ngerti bahwa Tuhan itu berkuasa atas apapun. Jadi tugas kita adalah apa? Ya mengandalkan Tuhan dalam apapun rencana yang Tuhan berikan, ujian, didikan. Ya kan, untuk teman-teman yang masih ulangan ya andalkan Tuhan. Maka percayalah jika Tuhan itu berkuasa, Tuhan akan bekerja. Amin. Ada amin? Pasti ada amin. Di Yesaya 26 juga, di Yesaya 26 ayat 3 juga berkata bahwa yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Teman-teman, demi kasih Tuhan, yuk kita sama-sama tetap teguh dan percaya kepada Tuhan di tengah angin ribut yang ribut banget tuh ya teman-teman. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Jehovah Shalom biar turun buat setiap teman-teman. Itu yang pertama tadi, memilih untuk menerima. Yang kedua adalah memilih untuk percaya. Dan yang ketiga adalah memilih untuk berserah kepada Tuhan. Ini kan step-step yang kita ini harus lalui. Ya, berserah seperti apa? Di Roma 8 ayat 6 firman Tuhan berkata, saya bacakan ya teman-teman. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Saat kita ini kepenuhan roh, kita akan mendapatkan kedamaian dari Tuhan. Kuncinya apa ya? Kita berserah penuh bersama dengan Tuhan. Nanti akan kuasa roh itu akan bekerja dalam hidup kita. Kita taat apa yang Roh Kudus katakan, ya kan? Saya pernah belajar pray in the guidance of the Holy Spirit, adalah berdoa dalam bimbingan Roh Kudus. Ya kan? Saat hidup ini sudah mengalami proses ketakutan, kecemasan, saya berdoa minta bimbingan Roh Kudus dan itu nyata. Makanya intinya adalah ya berserah kepada Tuhan, ya kan? Step pertama tadi memilih untuk menerima, yang kedua memilih untuk percaya, dan yang ketiga adalah memilih untuk berserah. Roh Kudus ini bicara dalam hidup saya itu sangat banyak. Seakan saya diberi pilihan A atau B, B atau C, C atau D, dan banyak sekali pilihan. Tapi saat saya bersama-sama dibimbing oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Tuhan sendiri, saya melihat bahwa kuasa Tuhan itu sangat dahsyat dalam hidup saya. Saya sharing sedikit ya teman-teman. Waktu saya ini zaman-zaman masih sekolah seperti teman-teman tuh, untuk mengandalkan Tuhan, mengandalkan setiap apapun perkara ujian, perkara penilaian, perkara saat saya itu mengalami sebuah pilihan, saya itu untuk mengandalkan Tuhan. Untuk belajar mengandalkan full bersama dengan Tuhan itu butuh proses. Karena apa? Pertama pasti kita akan terintimidasi, kita ketakutan. Bahasa sekarang nih ya, zaman sekarang adalah overthinking ya. Kita saat malam-malam kita ketakutan, seakan tuh cemas, deg-degan. Karena apa? Dengan
imajinasi kita saat kita penilaian, saat kita memilih hal yang salah, saat kita ujian, kita mendapatkan yang jelek atau bagaimanapun, itu karena muncul nih. Nah saat muncul, kita untuk tenang itu sangat sulit. Tapi dari poin 3 tadi itu ya teman-teman, itu saya percaya biar teman-teman bisa belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tutup dengan ini ya, di ayat Yohanes 14 ayat 27. Ini ada powerful sekali teman-teman. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku atau damai sejahtera Tuhan akan diberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan berkata bahwa jangan gelisah dan gentar hatimu. Gentar hatimu sekarang kan bahasanya kayak overthinking ya. Jadi seakan takut atau apapun itu. Cukup apa? Tenang. Dan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini bicara tentang hidup itu harus tenang. Ada lagi nih ayat yang luar biasa ya. Kita masuk juga tetap di Filipi ya. Di Filipi Tuhan juga berkata bagus teman-teman. Di Filipi Paulus berkata juga damai sejahtera, di Filipi 4 ayat 7 sampai 9 firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Memberikan sebuah ketenangan di pikiran dan hati itu untuk memilih tetap tenang perlu proses. Sekali lagi perlu proses. Jadi kalau teman-teman tidak take a next step, tidak mengambil langkah mulai sekarang untuk belajar tenang, ke depan saat teman-teman sudah kerja, teman-teman sudah berkeluarga, teman-teman sudah menghadapi yang namanya sebuah hal yang menakutkan, kalau teman-teman tidak dilatih mulai sekarang, itu sangat berbahaya kenapa tidak memiliki damai sejahtera. Tadi kuncinya ya tadi untuk menerima, percaya, berserah pada Tuhan is very important. Itu sangat penting buat kita semua. Di ayat tadi Filipi 4 ayat 7 sampai 9 itu intinya teman-teman. Saat kita ini sudah melakukan yang benar, bahasanya adalah melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tidak mencontek, kita tidak melakukan hal yang berdosa, kita sudah melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Muncul apa teman-teman? Muncullah Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Berarti kita akan memunculkan sebuah damai. Beda kalau teman-teman ya sudah berusaha tapi dengan hal yang berdosa, terus teman-teman bersalah pasti akan memiliki hati yang kurang tenang, masih takut, aduh aku berdosa nih gini-gini. Tapi saat teman-teman bisa melakukan dengan kebenaran firman Tuhan, kita sudah melakukan yang terbaik ya. Selanjutnya hanya berserah kepada Tuhan. Lihatlah bahwa Tuhan bekerja dalam hidup teman-teman. Ya kan? Damai itu timbul karena kita ini melakukan hal yang benar. Jadi semua itu akan memunculkan damai sejahtera sehingga kita ini memiliki sikap yang tenang. Ya kan, judul tema hari ini memang tenang. Ini pesan Tuhan yang simpel ya, kata-kata tenang ini simpel, tapi untuk mempraktekannya terkadang itu sulit. Tapi demi kasih Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah saya sharingkan ya, akan ayat-ayat Alkitab, sharing yang ada, itu akan memberi blessing buat teman-teman semua. Ya kan, dari saya sendiri nih, saya tadi kan sudah janji untuk sharing ya, untuk mempraktekkan saat saya ini memilih untuk menerima, memilih untuk percaya, memilih untuk berserah, dan saya juga melihat hasilnya. Ini sangat luar biasa, saya juga mengalaminya. Saya cerita sharing di mendekat-mendekati ini aja ya teman-teman. Waktu lalu ini, tahun lalu lebih tepatnya itu saya menghadapi yang namanya ujian. Tapi ujiannya berbeda. Ujian ini pakai bahasa Inggris karena apa? Saya waktu itu mendapatkan kursus di Singapura ya. Jadi ada exam. Jadi saya kan di sana juga belajar tentang yang namanya School of Theology atau teologi ya. Jadi kan bicaranya berat, apalagi berat lagi bertambah dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, setiap lesson-lesson yang ada, setiap chapter-chapter yang ada itu pasti ada exam atau ulangannya. Saya juga mengalami ujian, mengalami ulangan. Pertama-pertama saya belajar untuk ini nih memang berat, cemas ya kan. Respon yang saya dapat adalah saya tidurnya enggak bisa cepat, saya tidur pagi, saya juga habis tidur itu saya juga memikirkan gimana besok nih ujian dan enggak boleh nyontek juga, enggak boleh lihat open book ya kan.
benar-benar full berserah sama Tuhan, muncullah overthinking, muncullah sesuatu hal yang membuat saya ini takut. Makanya saya bilang ini nih harus proses. Nah, saya melewati, dan pertama memang saya ada yang namanya itu belum di atas rata-rata, saya harus remedi ya. Karena saya juga mempraktekkan tidak mencontek, berserah pada Tuhan. Nah, memang ini butuh proses, ini kan memang harus bertahap ya. Dari situ saya belajar, oh memang benar harus terus percaya, berserah, dan melakukan dan menerima. Nah, saya latih terus, saya tidak putus asa di situ teman-teman. Dan saya juga punya teman dari Indonesia itu juga bilang, ini memang sulit, dan untuk tuntas itu memang sesuatu hal yang seakan itu susah. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu memiliki power yang luar biasa. Saat saya itu berserah, maka kuasa Tuhan akan turun. Nah, saya terus bertahap, step demi step, tahap demi tahap saya lewati. Saya terus mengasah untuk percaya, untuk menerima, untuk berserah. Dan singkat cerita teman-teman, saat semua ini berjalan perlahan tuh nilai saya mulai naik. Dan singkat cerita ya, hal yang luar biasa seperti ini. Saat terakhir kali saya sebelum lulus itu mendapatkan sebuah kesempatan untuk ujian ya. Ujian yang namanya itu materi teologi dan kristologi. Itu sangat sulit ya teman-teman, apalagi kalau teman-teman juga sedikit memperdalam, itu bicara tentang yang logi-logi itu, yang tentang pengetahuan-pengetahuan itu kan banyak hafalan, apalagi pakai bahasa Inggris nih, dan tentang kristologi bagaimana Tuhan itu lahir dan lain-lain. Nah, saya itu belajar ya kan bersama dengan teman, saya juga dibimbing dan diajari juga bersama dengan tim leader saya, diajari dengan tim dari Indonesia juga, belajar bareng. Saat belajar benar-benar saya perhatikan, usai saya hanya belajar ya kan, belajar dan benar-benar diresapi dan tenang ya, ini saat tenang belajar, dan saya bisa mendapatkan beberapa ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan, dan selanjutnya saya menerima bahwa saya percaya bahwa pengalaman saya sekarang ini semua itu dalam izin Tuhan, dan saya juga percaya juga bahwa Tuhan bekerja. Dan setelah itu malamnya saya berdoa dan berserah. Memang tuh besoknya tuh saya mengerjakan agak sulit ya, memang sulit ya, bukan agak sih tapi lebih sulit, tapi saya dengan powerful saya percaya, saya mengerjakan dengan mantap, mengerjakan. Singkat cerita saat pengakhiran saya mau mensubmit tugas saya, mensubmit ulangan saya hanya berkata, Tuhan aku serahkan semuanya, dan saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja. Singkat cerita ya teman-teman, saat itu kan mendekati kelulusan nih, banyak fellowship dengan anggota kelompok, banyak fellowship dengan teman-teman Indonesia, banyak fellowship dengan siapapun sel group yang ada atau MK yang ada, itu kan kesibukan ya. Dan prinsipal atau kepala sekolah juga berkata, saat-saat ini saatnya kita fellowship, apalagi dengan COVID ini kan harus tidak boleh banyak, harus sedikit-sedikit ya. Jadi memperbanyaklah fellowship bersama dengan teman-teman, maka dari itu kan banyak koneksi-koneksi, banyak ilmu-ilmu yang bisa dipelajari. Nah, saya berdoa gini, Tuhan biarkan waktu fellowship saya ini harus ada, karena apa, kalau semisal saya remedi lagi ya teman-teman, saya remedi lagi, saya tidak memiliki waktu banyak untuk fellowship, karena saya dimakan dengan waktu untuk datang ke sekolah, untuk exam, untuk re-exam lah, untuk remedi, untuk dan sebagainya. Dan saya berdoa, dan kagetnya gini teman-teman, saya itu sudah, teman-teman saya kan sering berguyon ya, bilang gini, sampai ketemu ya Fit besok waktu ujian apa re-exam atau remedi. Saya dalam hati, saya percaya saya tidak remedi. Nah, saat saya ini masuk dalam sekolah, mengikuti pembelajaran, pulangnya kan nilai muncul ya teman-teman. Saat muncul, saya kaget ya kan, waktu teman-teman sudah pada guyon-guyon untuk janji-janjian seperti itu, dan benar teman-teman, kuasa Tuhan itu ada. Saya mendapatkan nilai yang di atas rata-rata dan mendapatkan nilai yang besar, lebih ke mendekati 100 juga. Itu membuat saya juga kaget ya, karena benar-benar kuasa Tuhan bekerja. Saat kita ini tidak menyalahkan siapapun, saat kita tenang, percayalah bahwa Tuhan akan bekerja. Saya belajar di sini nih untuk tenang, ya kan. Benar, sekali lagi itu ada prosesnya. Proses saya ya, saya belajar dulu saat benar-benar panik dan berusaha tenang. Mungkin pertamanya remedi, tapi saya tidak mau putus asa. Saya belajar terus mengasah untuk menerima, memilih untuk percaya, memilih untuk berserah, ya kan. Itu proses, dan saya bisa melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja dengan maksimal. Kalau di logika ya teman-teman, saat lesson pertama itu kan mudah nih, tapi saya remedi. Tapi mendekati kelulusan itu sangat sulit, ya kan, di situ teman-teman. Itu malah saya tidak remedi,
Saya benar-benar melihat, oh benar kuasa Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus melakukan apapun itu bersama dengan Tuhan. Kuncinya ya tadi ya, tenang. Mungkin seberapa banyak teman-teman di sini nih ada permasalahan, ada ketakutan dengan ujian, atau bahasa sekolahnya itu ujian akhir semester, ulangan tengah semester. Demi kasih Tuhan, saya ingin berkata buat teman-teman, yuk tenang yuk. Kita tenang, lakukan dengan maksimal, dan selanjutnya kita berserah kepada Tuhan. Gitu saja teman-teman, saya percaya dari sini teman-teman bisa belajar sesuatu hal yang fantastik, yang luar biasa, dengan kata kuncinya adalah tenang. Coba bisa bicara kanan kiri teman-teman, yuk tenang yuk tenang yuk gitu. Ya, segitu aja teman-teman. Sekali lagi untuk memunculkan damai sejahtera sehingga kita bisa memiliki sikap yang tenang. Butuh proses, mulailah sekarang ini ambil langkah untuk tenang. Oke, yuk sama-sama kita satukan hati, tundukkan kepala, mari kita renungkan setiap ketakutan kita, kecemasan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu terus bekerja saat kita tuh sadar, kita tidak mengintimidasi siapapun, kita terus berserah kepada Tuhan. Lihatlah kuasanya akan tidak pernah gagal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Bicara Tuhan buat anak-anak-Mu, pasukan-pasukan terdahsyat. Bicara buat coach yang ada mungkin beberapa ada yang takut, ada yang cemas, ada yang khawatir. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ketenangan itu ada di dalam hati mereka, di dalam hati hamba-Mu ini juga. Hamba percaya juga biar setiap kuasa-Mu itu beracara buat setiap kita semua. Kami juga sepakat dan berdoa, Roh Kudus Engkau bimbing buat hati kami ini itu terus percaya, Roh Kudus Engkau bimbing setiap kami ini untuk memiliki hati tidak putus asa menghadapi step by step, untuk tenang, untuk melihat kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap studi kami semua, berkati pembelajaran kami semua ini, biar setiap apapun kami mendapatkan ujian itu bisa finish strong, bisa maksimal bersama dengan Engkau. Tuhan, kami serahkan semua di hadapan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Percayalah harus tenang. Tuhan Yesus memberkati.